Awalu, hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amir Mukminin, dari Amirul Mukminin. Ini Amirul Mukminin julukan buat Sayyiduna Umar. Jadi ketika beliau menjadi khalifah setelah menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nah, kemudian beliau mendapatkan julukan Amirul Mukminin. Kalau Sayyidina Abu Bakar apa julukannya? Kalau Sayyidina Abu Bakar Khalifatu Rasulillah, itu Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Umar dapat julukan Amirul Mukminin, artinya pemimpin orang-orang yang beriman. Abu Hafsin Umar bin Khattab, yaitu lakop beliau atau kunyahnya Abu Hafs. Abu Hafsin, nama beliau Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Dan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ini seorang khalifah yang kedua. Beliau masuk Islam itu bukan termasuk awal-awal sahabat. Dia masuk Islam itu setelah 40 orang masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi karena beliau keimanan yang luar biasa, keyakinannya begitu tinggi kepada Allah, beliau bisa melampaui sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Umar bin Khattab. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berharap di hati beliau karena melihat keberaniannya Sayyidina Umar. Rasulullah berharap, nih mudah-mudahan nih Sayyidina Umar masuk dalam agama Islam. Waktu itu belum jadi agama Islam, belum masuk agama Islam. Nah, dua orang jagoan ini nih, pemberani di kota Mekah tuh, ada namanya satu Umar bin Khattab, satu lagi Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Oh, Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya siapa? Amr bin Hisham. Kalau orang-orang kafir manggilnya Abu Hakam, karena emang orang pintar. Abu Jahal itu orang pintar, orang otaknya pintar gitu, encer. Tapi kepintarannya itu tidak bisa mengalahkan rasa iri di hatinya, sehingga dia dikatakan kalau dalam agama Islam Abu Jahal, artinya bapaknya kegoblokan karena otak pintar tapi tidak mau beriman kepada Rasulullah. Beliau tahu Nabi Muhammad itu nggak pernah bohong karena dia teman dari kecil. Abu Jahal, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah, dia teman dari kecil. Dia tahu itu Nabi Muhammad nggak pernah berdusta. Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Tapi ketika Rasulullah memproklamirkan bahwasanya beliau kenabian ketika umur 40 tahun, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menerima masuk Islam. Abu Jahal nggak mau masuk Islam, ya karena sebab itulah dia disebut Abu Jahal. Padahal orangnya bijaksana, pintar, tapi kepintarannya itu tidak bisa membawa dia kemana? Ke dalam agama Islam. Itu Abu Jahal. Ya, nanti juga kembalinya kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena memang agama Islam ini hidayah dari Allah. Ini bukan pintar nggak pintar. Banyak orang-orang pintar yang bisa bikin nuklir, bisa bikin obat yang mahal, bisa bikin harga. Kalau berobat sama saya, konsultasi bisa ratusan juta. Tapi sama urusan keimanan, dia nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di Jerman banyak tuh orang-orang pintar yang ahli membedah. Tapi di sono dia ada agamanya apa? Ateis. Nggak percaya adanya Tuhan. Ada lagi yang agamanya bukan Islam. Di India orang-orang yang pintar matematika, yang ahli dalam urusan nuklir, nyembahnya apa? Nyembahnya apa? Ada nyembah sapi, ada nyembah dewa anu, dewa ini. Artinya kepintaran itu nggak nyampe. Ada orang yang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti urusan nuklir, nggak ngerti urusan teknologi, nggak ngerti urusan matematika. Tapi ini orang setiap malam sholat tahajud, subuh datang ke masjid, zuhur datang ke masjid. Padahal dia dalam kecerdasan nggak ada, tapi di hatinya ada tuh yang lebih cerdas. Tapi di hatinya ada yang lebih mahal daripada kecerdasan dia, apa? Keimanan. Makanya kita nih, kalau membahas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak cukup sampai membahas kejeniusan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pintar, Nabi Muhammad brilian, dia punya otak. Tapi nggak cukup sampai situ. Harus kita tambahkan lagi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang mendapat misi risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ngebahas Nabi Muhammad cuma kepintaran doang, kepintaran doang, nggak ada keimanan, nanti kurang lengkap membahas sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita membahas hadisnya yang riwayat dari Sayyidina Umar. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Jadi perbuatan itu tergantung niat. Jadi perbuatan yang kita lakukan itu dalam gambaran luar itu terkadang sama. Tapi yang membedakan dapat pahala dari Allah ialah niat. Orang mandi sunnah Jumat. Kan kalau mau sholat Jumat disunahkan mandi. Sunnah nggak? Keren? Sama orang mandi karena emang udah siang panas. Sama-sama mandi nggak? Sama. Pakai air, pakai sampo, pakai sabun, sama mandinya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan niatnya. Yang satu niatnya, saya niat mandi sunnah untuk menghadiri sholat Jumat. Kalau yang satu kagak niat, dia mandi pengen bersih aja badannya, emang lagi panas cuacanya. Perbuatannya sama. Yang membedakan apa? Niatnya. Jika dia niat, maka disitulah ada pahala. Makanya amal itu tergantung niat. Yang niat itu urusan hati. Kita masing-masing kembali ke pribadi kita. Jadi kayak nanti nih, kita mau mengadakan maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sama nggak pakai pokok? Sama. Pakai peci nggak? Makan kebuli nggak nanti? Sama makan kebuli nggak nih? Makan.
Yang membedakan apa? Yang membedakan kita punya niat. Kalau dia hadir cuma sekedar hadir, beda sama orang yang hadir tujuannya apa? Ingin silaturahmi, ingin membantu syiar agama, ingin ada kontribusi dalam khidmah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini beda. Makanya ketika ente udah tahu ini nih, biar kata ente ditetapkan dimanapun tetap yang penting pahala udah dapat. Ente lagi maulid jadi panitia, misalnya, ya, ini mesti nyambung nggak ini? Ini untuk kemalaman ya Muhammad ya. Tapi udah pada ngopi tadi kan, nggak apa-apa kan? Maulid, kita ini jadi panitia. Jadi kita ditetapkan sama ketua panitianya bagian paling ujung, misalnya bagian parkir atau bagian jaga apa, jaga sendal, atau bagian jaga keamanan jalan raya biar enggak apa, biar kondusif enggak macet. Yang satu lagi teman kita ditaruh di tengah majlis misalnya. Kira-kira yang membedakan apa di situ? Yang membedakan niat kita. Ente di ujung sono pun Nabi Muhammad tahu. Ente tempat parkir, ente di majlis, ente dimanapun Rasulullah tahu. Nah disitulah yang membedakan nih. Niat. Udah deh, tugas gua memang bagian parkir, udah gue di parkir aja. Rasulullah juga tahu. Artinya biar kata ente enggak ketemu ulama, enggak ketemu siapa-siapa, tapi nasi kebuli mah kebagian ntar. Tenang aja. Soalnya masak kebuli 15 gidir insya Allah ya Bang Selamat ya. Bagian sendal nggak kelihatan, bagian ini tapi kan punya niat, ya Allah saya niat ingin ada kontribusi biar kata sedikit, ada kontribusi untuk perayaan-perayaan syiar-syiar agama Islam, dapat nggak pahalanya? Dah. Nah disitulah amal tergantung dengan niat. Makanya itulah agama Islam itu sangat menekankan urusan niat. Ulama-ulama kita itu nggak berhenti-berhentinya, nggak bosan-bosannya ngingetin urusan niat. Mau kawin ingetin niatnya apa, mau kerja diniatin diingetin niatnya apa, mau apapun, anak sekolah, anak mondok diingetin niatnya apa. Tuh ulama nggak bosan-bosan ngingetin urusan apa ini, ya karena niat inilah yang menghasilkan pahala apa enggaknya. Niat inilah yang menghasilkan keberkahan apa enggaknya. Ente kerja pagi-pagi keluar rumah, kalau ente lalai cuma sekedar kerja doang, ya nggak ada pahalanya. Tapi kalau ente kerja sebelumnya ada niat, ya Reb, saya niat ya Allah, saya kerja ingin mentaati perintah kekasihmu Nabi Muhammad. Karena kata Nabi Muhammad, tangan di atas lebih baik daripada tangan. Artinya orang yang menjaga harga dirinya, seorang muslim lebih bagus daripada seorang muslim yang tidak menjaga harga di kerja, niat ngasih makan istri, niat ngasih makan anak. Ada pahalanya gitu? Ada. Semakin banyak niatnya, semakin banyak pahalanya di situ. Hanya di sini amal tergantung niatnya. Kerja boleh sama, usaha boleh sama, tapi yang membedakan di mata Allah Subhanahu wa taala apa niatnya. Makanya jangan bosan-bosan ente perhatikan urusan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap manusia itu dia akan meraih, mendapatkan apa yang sudah dia niatkan. Jadi setiap kita ini per individu itu mendapatkan apa yang udah kita niatin. Ente jam 10 malam niat nanti jam 3 mau bangun, ente tahunya emang tidurnya bukan kelebu lagi, udah kayak orang mati.
alarm dipasang, bangunnya setengah 6 lagi atau jam 5, tahajud nggak dapat, tapi niat benar, ada pahalanya nggak? Dapat pahala tahajud. Ya Allah, mau pengen buat baca Quran, ya Allah pengen banget baca ratib, ya Allah malam-malam ini enak syahdu adem tidur, ya bangun subuh lagi, tapi niat dalam hati yang kuat, dapat pahalanya nggak? Dapat pahala. Yang penting niatnya serius, Allah tahu mana yang serius mana yang enggak. Yang serius dapat pahala. Jadi ya, urusan niat ini harus kita ingat-ingat terus, karena kembali kepada hati. Kan orang Islam yang dilihat sama Allah apa? Manusia. Hatinya. Tampilan bakalan dilihat sama Allah. Yang Allah lihat hati, kata Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah itu nggak ngelihat kepada apa? Kalian punya badan, kalian punya tampilan, tapi yang Allah lihat apa? Hati. Yang Allah lihat hati. Hati ente bagus, hati ente cakep, hati ente polos, itu lihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang dia berhijrah karena Allah dan karena Rasulnya, karena Nabi Muhammad, fa hijratuhu ilallahi wa rasul, maka sungguh betul hijrahnya dia itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Niatnya dia hijrah, pergi keluar dari kota Mekah ke kota Madinah, hijrah tujuannya karena Allah, ada perintah dari Allah, tujuannya karena Nabi Muhammad, ya udah hijrahnya memang benar karena Allah, karena Nabi Muhammad, kembali ke hati. Wa man kana hijratuhu dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, ini kita pembahasannya ke hijrah dulu nih. Hijrahnya karena dunia, pergi dari Mekah ke kota Madinah, hijrah bukan karena Allah, bukan karena Rasul, tapi karena dunia. Ya mungkin dia mau dagang, padahal dagang kan bagus kan? Bagus. Dagang bagus nggak? Bagus. Hijrahnya karena dagang, atau hijrahnya karena ingin urusan-urusan dunia yang lain, yang dia bisa dapat dari dunia tersebut, awin ra'adin yang kiuha, atau dia hijrah karena perempuan. Hijrahnya karena apa? Karena wadon. Hijrahnya karena perempuan. Yang kiuha, yang dinikahin. Nikah bagus gak? Bagus, kawin bagus. Tapi dia hijrah dari Mekah ke kota Madinah, tujuannya bukannya hijrah, pengen kawin, padahal kawin bagus, dagang wah hijratuhu ila ma hajir, maka hijrahnya itu yang dinilai oleh Allah tergantung apa niat dasarnya, tergantung apa dia mau hijrah tersebut. Nanti kalau dia hijrah karena dagang, ya dia gak mendapatkan pahala hijrah. Atau hijrahnya dia karena perempuan, pengen dia kawinin, gak dapat pahala hijrah, yang dia dapat cuma pahala nikah doang, atau pahala dagang doang, dagang untuk nafkah istri anak, tapi dia tidak mendapatkan pahala yang besar. Apa? Pahala dari karena pahala hijrah ini pahalanya luar biasa. Jadi kesimpulannya, pelajaran kita pada malam hari ini ialah perhatikan urusan niat, karena urusan niat itu kembali kepada hati, dan Allah melihat kita itu hati. Makanya orang berilmu itu di sini nih nilai lebihnya orang berilmu, nilai lebihnya orang berilmu di sini nih. Orang berilmu sama orang nggak berilmu di sini nilai lebihnya nih. Orang berilmu dia satu perbuatan dia bisa banyakin niatnya. Jadi pahala nggak? Pahala. Tapi kalau orang yang nggak ngerti ilmu, ya dia
kehidupan dia jalan dengan hal lain juga nggak ada niat, nggak ada tekad, nggak ada karena Allah, nggak ada karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang berilmu tuh, ketika dia paham ilmunya, niat di hatinya, dapat pahala. Terakhir kan ada tuh cerita ada orang dia masuk ke satu daerah, kemudian daerah ini terjadi apa? Paceklik, orang pada kelaparan. Akhirnya orang ngomong, cuman dia udah betul yang ngomongnya. Allah tahu, ya Allah, seandainya ini padang pasir jadi tepung ya Allah, gandum jadi roti punya saya ya Allah, saya bakalan sumbangkan tuh buat siapa? Buat orang-orang yang kelapa. Akhirnya dia meninggal. Ketika meninggal, malaikat beda pendapat nih. Ini orang mau dikasih pahala apa enggak? Gitu kan? Mau udah dikasih pahala, tapi dia belum ngerjain. Dia nggak dikasih pahala juga udah niat. Nah, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ini orang dapat pahala sedekah sepanjang apa tadi itu? Padang pasir. Pahalanya seluas padang pasir, sedekah untuk orang yang tadi nih, yang tadinya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.